Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel Degaga atau Jago. Oke, saudara-saudaraku semua, semalam saya sudah membuat video mengenai mengapa atau sumber-sumber kenapa ada jin di tubuh kita ataupun di rumah kita, ya. Itu yang pertama dari jin nempel-nempel, kemudian ada jin dari adat-adat, jin kiriman orang, kemudian jin dari amalan, jin dari jimat-jimat, dan jin nasab, ya. Semalam saya sudah membahas jin yang berasal dari ikut-ikut atau jin yang nempel-nempel, ya. Oke, untuk kesempatan kedua ini saya akan membahas mengenai jin yang berasal dari adat-adat, atau bagaimana sampai dikatakan jin yang berasal dari adat-adat, ya. Karena ini banyak sekali yang mengalami gangguan daripada jin yang berasal dari adat-adat tersebut. Oke, sebelum saudara-saudaraku semua saksikan kelanjutan daripada video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share agar saudara-saudara kita semua lebih paham apa yang namanya jin adat-adat, ya. Oke, saudara-saudara semua, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya selama menangani pasien saat pengobatan pasien yang mengalami gangguan daripada jin dari adat-adat, ya. Yang bagaimana yang dinamakan adat-adat, yang bagaimana yang mengandung unsur-unsur jin atau unsur-unsur goib, ya. Di sini kita akan bedakan, ada adat-adat seperti adat-adat pamanca kalau di Makassar, ya, Pak Gandrang yang bunyikan musik-musik pada saat acara-acara tertentu. Itu bagi saya no problem, ya, tidak ada masalah kita melakukan adat-adat tersebut sepanjang adat-adat yang kita lakukan itu tidak ada unsur-unsur memberi sesuatu makanan kepada suatu tempat, walaupun tujuan kita sebenarnya bahwa makanan ini buat orang yang sudah meninggal, ya. Saya jelaskan di sini kalau leluhur atau keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, mereka cuma butuh doa. Nah, di sini jangan sampai makanan yang kita persembahkan tadi dimanfaatkan oleh jin, ya. Jadi seperti pengalaman saya pada saat pengobatan pasien, yang terutama yang banyak terjadi itu di Androngase, ya. Ada yang tempat padi yang bersih gabah itu, yang di dalam bakul-bakul kadang adat-adat dulu memberi sajen pada saat mau tanam padi, ya. Mungkin tujuannya supaya hasil panennya bagus, tidak terganggu hama, tapi menurut apa yang saya lihat sepertinya mereka tujukan ini kepada Dewi Padi, ya, atau Dewi Sri. Cuman menurut saya hal tersebut tidak benar, ya, karena dapat dimanfaatkan oleh jin-jin yang berada di sekitar lokasi itu. Nah, sebenarnya yang segala sesuatu walaupun wujudnya dia goib, yang jelas dia dari wujud positif, mereka tidak butuh yang namanya makanan, mereka hanya butuh doa, ya. Jadi prosesnya seperti ini, saudara-saudara semua. Misalkan, ya,
Kita ambil contoh ini tempat padi ya, atau Androngase atau Pajolamporo. Di tempat ini kita memberi makanan sajanya di depannya atau di sekitarnya. Nah, pada saat kita memberi makanan tersebut, di sekitar lokasi kita kan banyak sosok goib, ya. Maka sosok goib yang melihat apa yang kita lakukan tadi akan menempati tempat ini. Androngase tadi akan bertempat di sini karena mereka menganggap di sini banyak makanan yang membawa makanan. Maka tinggallah sosok goib tersebut di tempat ini. Nah, sosok goib tersebut tadi akan memperhatikan siapa-siapa yang membawa makanan. Yang diperhatikan. Kemudian apa-apa makanannya. Pada suatu waktu si yang menjalankan adat ini tidak lengkap saja makanannya, ini dapat membuat sosok goib yang menempati tempat tersebut jadi marah dan menyakiti orang tersebut, ataupun jika orang tersebut sudah meninggal itu akan tertagih oleh jin yang menempati adat-adat tersebut atau Androngase tersebut, akan menagih semua makanan daripada keluarga ini sampai 7 turunan. Dan parahnya lagi, ketika kita ke orang pintar berobat setelah mengalami gangguan daripada jin adat-adat tersebut, si orang pintar mengatakan ini leluhur kita yang marah karena tidak diberi makan. Ya, saya jelaskan saudara-saudaraku semua, leluhur apalagi yang sudah meninggal tidak akan mungkin menyakiti keluarganya atau turunannya cuman karena tidak diberi makanan. Ya, jadi sebenarnya yang menyakiti bukan leluhur tetapi jin atau segoib yang menempati Androngase tersebut. Nah, seperti pengalaman saya mengobati tetangga saya yang sudah keliling berobat ke ustaz, kiai, orang pintar, tapi si pengobat sebelumnya mungkin tidak mengetahui sumber daripada jin yang mengganggu anak tersebut. Setelah bertemu dengan saya melihat bahwa sumber daripada jin di tubuhnya berasal dari adat-adat. Kemudian saya menjelaskan bahwa ini jin yang berasal dari adat-adat mereka, yaitu Androngase-nya. Setelah saya jelaskan seperti tadi bahwa sebenarnya bukan leluhur yang menyakiti, tapi jin yang menempati tempat tersebut. Akhirnya si bapak yang sudah melakukan tradisi ini puluhan tahun dengan keyakinannya menyuruh saya untuk memusnahkan Androngase tersebut. Dan alhamdulillah saudara-saudara, setelah tempat tersebut dibersihkan, dimusnahkan, anak daripada si bapak tadi sudah sembuh total ya, dan tidak ada juga efek yang diragukan selama ini orang-orang bahwa jika membakar tempat Androngase akan mendatangkan suatu musibah ya. Yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau orang yang bukan di bidangnya membakar tempat tersebut bisa saja terganggu oleh jin yang menempati Androngase tadi. Jadi harus betul-betul orang yang mempunyai kelebihan agar supaya jin tadi tidak berani mengganggu orang yang membakar benda tersebut ya. Jadi saya juga akan menjelaskan ciri-ciri orang yang biasa diganggu jin-jin dari adat-adat itu, seperti gatal ya, sudah berobat kiri kanan, penyakit gatalnya tidak kunjung sembuh. Kemudian mata cepat kala, selanjutnya lambung ya, jadi sering merasa sakitnya seperti mah, tetapi sudah minum obat kiri kanan, obat mah yang murah yang mahal, tapi tak kunjung sembuh. Jadi itu bukan medis, non medis, ada gangguan jin di lambung saudara. Kemudian sesak napas, asma ya atau posok. Kemudian kadang mengganggu pikiran, kayak menghilangkan pikiran orang tersebut. Ini ulah daripada jin yang berasal dari
adat-adat tersebut ya. Jadi saya jelaskan kembali, saya ingatkan kepada saudara-saudara semua, jika memang mempunyai adat-adat yang sering memberi sajian atau memberi makan ke suatu tempat, sebaiknya ditinggalkan. Cara ditinggalkannya, kita melakukan sholat tobat, minta pemutusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah setelah kita minta kepada Allah, Allah akan memutuskan ikatan-ikatan jin yang berasal dari adat-adat yang akan nanti menyakiti anak-anak atau keluarga Anda sendiri. Ya, oke saudara-saudara semua, mungkin sampai di sini video saya untuk masalah jin yang berasal dari adat-adat. Bagi yang ingin komentar, silakan komentar di kolom komentar ya. Saya akan coba menjawab. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat berbagi tentang apa sebenarnya atau adat-adat yang bagaimana yang dibenarkan dalam ajaran agama kita. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Saya Anto Pangeran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.